Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Untuk pertama kalinya, serial What If terhubung dengan episode berikutnya. Setelah kemarin di episode ke-7 di ending serial tersebut, terlihat Thor bertemu dengan Ultron Vision, dan The Watchers untuk pertama kalinya terlihat sebegitu ketakutan, seolah bencana besar yang tidak bisa diprediksinya akan segera terjadi. Nah, dalam episode 8 What If ini, Natasha dan Clint jadi superhero Avengers yang tersisa, di mana hampir semua mati terbunuh, termasuk Captain Marvel. Ini episode terepik, episode teremosional. Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia Spotlight What If episode 8. What If Ultron Won? Gimana kalau Ultron yang menang? Episode ini diambil dari referensi Avengers Age of Ultron, dimana kalau dalam film tersebut, Ultron berhasil dikalahkan, dibunuh oleh Wanda, dan niatnya yang ingin mengendalikan Vision pun tak kunjung terjadi. Sementara di universe ini, Ultron berhasil mendapatkan tubuh Vision, kecerdasan Ultron dan Vision ibarat senjata paling mematikan sejagat raya, dan bahkan Thanos pun terbunuh sia-sia di sini. Dialog awal yang dilontarkan The Watchers menandakan episode ini jadi episode paling menyakitkan. Sesuatu yang paling menakutkan bahkan lebih parah ketimbang Thanos Snap di universe Marvel lain. Terlihat Natasha Romanoff dan Clint Barton berada di Siberia, tempat lokasi markas Hydra berada. Bukan disambut dengan tangan terbuka, minimal keheningan lah. Justru mereka disambut sama sekumpulan robot Ultron yang menakutkan. Bukan satu atau dua, ini bahkan puluhan robot Ultron mengepung mereka berdua. Ada hal yang menarik di sini. Kalau dalam universe Marvel yang kita kenal, superhero Avengers yang punya tangan mekanik justru Bucky Barnes. Terakhir kali kita lihat Winter Soldier mengenakan tangan vibraniumnya di serial The Falcon and the Winter Soldier. Dan di serial What If ini, justru itu digunakan oleh Clint Barton. Tidak diketahui apa yang membuat doi akhirnya mengenakan tangan mekanik tersebut. Dan tidak diketahui juga tangan mekanik yang samakah seperti yang dikenakan Bucky atau justru bukan. Oke, semua berawal dari tongkat sakti yang semula dimiliki Loki akhirnya berhasil direbut Baron Strucker dan sukses diambil oleh Tony Stark. Yang kalau di film Avengers Age of Ultron, tongkat tersebut akhirnya dimasukkan program pelindung yang disebut Ultron. Di luar kendali dan ekspektasi, kecerdasan Ultron ternyata berdampak buruk sama nyawa banyak orang. Dan Dr. Helen Cho akhirnya membuat tubuh baru yang sempurna yang seharusnya dipakai buat Ultron. Namun Tony Stark memilih mengupload Jarvis ke dalam tubuh buatan tersebut sebelum akhirnya dikuasai oleh Ultron. Itu kalau di Avengers Age of Ultron. Sementara itu, Ultron di What If berhasil membasmi hampir semua para member Avengers dan hanya menyisakan Natasha Romanoff dan Clint Barton. Sementara itu, dia telah berhasil menguasai tubuh Jarvis yang dikenal dengan nama Vision. Kombinasi kecerdasan tak terhingga yang dimiliki oleh Ultron dan Jarvis ternyata bak bom nuklir berdaya kuat yang bisa menghancurkan seisi semesta tanpa terkecuali. Masih kepikiran kalau hal ini benar-benar dilakukan? Bukan Thanos musuh utama di fase 3 lalu, tapi Ultron Vision. Ya tentu, dengan begitu nggak akan ada namanya love interest antara Wanda dengan Vision. Dan mungkin bisa jadi Wanda dan Pietro Maximoff belum sempat bergabung sebagai anggota Avengers. Oke, lebih parahnya lagi menyinggung soal Thanos di What If. Ya mungkin kehadiran ini untuk menjumpai Ultron Vision buat ngasih tawaran bekerja sama membersihkan semesta. Justru cukup setebas dalam hitungan detik, Thanos terbelah tak berkutik. Dan Infinity Stone diambil alih Ultron Vision dan menjadikannya begitu kuat dan bahkan tak bisa terkalahkan. Ya, karena batu abadi salah satu sumber kekuatan maha dahsyat yang bagi siapapun yang menguasainya, bisa dibilang dia adalah Tuhan berwujud yang pernah ada. Oke, satu persatu di antara galaksi hancur berkeping-keping. Captain Marvel yang emang kerjanya patroli di jagat semesta bahkan tidak bisa melawan keganasan Ultron Vision. Dan menyinggung statement teman-teman soal The Watchers yang makin kemari semakin dekat, akhirnya terjawab sudah. Kecuali sebelumnya Dr. Strange Supreme yang sempat berinteraksi langsung dengan The Watchers. Belum ada lagi yang sempat sedekat itu dengan tokoh Marvel yang kujuluki si botak penjaga CCTV. Ketakutan The Watchers di ending episode 7 lalu
terjawab sudah di sini. Ultron Vision mendengar The Watchers, terlebih ia tahu di mana The Watchers berada. Dan ini menjawab kembali soal kepingan cermin di setiap awal episode What If mulai. Kayak ada prisma yang menampilkan lapisan universe yang beragam. Sementara itu di Siberia, Clint dan Natasha Romanoff akhirnya berhasil menemukan kunci jawaban permasalahan mereka. Armin Zola, ya salah satu sosok terpenting sama tongkat dengan permata sakti itu. Sosok cerdas yang mengerti seberapa besar kecerdasan Ultron. Armin Zola dengan tubuh yang sudah mati tapi isi otaknya dimasukkan ke dalam sebuah komputer cerdas dan disimpan di salah satu tempat di markas Hydra di Siberia. Ini lagi yang menarik, entahkah aku melewatkan selama beberapa fase MCU nggak pernah ngelihat beginian, tapi ini bukan soal Natasha ya, mengenakan shield yang menyerupai shieldnya Captain America, tapi soal anak panahnya Hawkeye, yang ternyata secanggih itu. Bisa jadi bahan peledak, itu mah udah biasa. Ini bisa unggah dan upload data, itu baru luar biasa. Maaf, ini anak panah apa flash disk sih? Berapa giga bang? Oke, singkat cerita, Hawkeye jadi korban berikutnya. Natasha selamat dan ternyata Armin Zola tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di tempat The Watchers berada, Ultron Vision berhasil menemuinya. Ia menyadari Ultron bisa melihat begitu banyak universe yang belum terjamah. Kebodohannya menganggap jagat semesta yang sudah hancur lebur tadi masih satu dari jutaan universe yang selama ini diawasi The Watchers. Ya, The Watchers emang cocok dijuluki CCTV alam semesta. Dan dari sini ini bisa kusimpulkan, di universe yang berbeda, di letak lokasi yang terlihat sama, ada kehidupan yang satu dengan yang lain hampir begitu mirip. Yang membedakannya hanya rupanya saja. Singkat cerita, kekalahan The Watchers membuat Ultron Vision akhirnya menduduki tahta The Watchers sambil mengontrol segala macam lapisan universe yang belum pernah dilihatnya. Ya, ibarat Tuhan berwujudlah kira-kira. Dan sementara itu, di tempat perlindungan terakhir The Watchers bersama dengan Doctor Strange Supreme atau Evil Doctor Strange, The Watchers akhirnya melanggar sumpahnya, melanggar janjinya. Seolah iblis harus dilawan sama iblis. Evil Doctor Strange jadi jawaban terakhir buat menyelamatkan jagat semesta dari kekejaman Ultron Vision. Ya kawan-kawan, tersisa satu episode terakhir, Rabu depan ya kalau nggak salah, menjawab apa yang bakal terjadi nantinya, siapa yang benar-benar akan menang, Ultron Vision atau Doctor Strange Supreme, atau keduanya justru sama-sama lenyap, tidak tersisa. Dan sekali lagi, karena judul utama serial ini adalah What If yang artinya seandainya, oke, semua bisa terjadi. Semesta bukan lagi dikuasai para pelindungnya, tapi dikuasai para penguasanya, yang mungkin saja antara Ultron Vision atau Doctor Strange Supreme. Sosok yang menyeramkan yang mungkin akan sulit diaplikasikan ke universe asli MCU yang selama ini kita nikmati. Ya, Ultron dan Vision jelas udah nggak ada, kecuali White Vision yang sosoknya masih tamasya ke binaria. Sementara yang perlu dapat jawaban pasti, sebesar apa peluang Dr. Stephen Strange akan jadi sosok menakutkan, penguasa kekuatan magis terkutuk bersama dengan Scarlet Witch. Silakan koreksi aja kalau ada yang salah dari breakdown ini, dan silakan tambahi aja di kolom komentar kalau ada yang missed dari video ini. Ya kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like ya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasi ya, biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap negatif, dan jangan lupa jaga jarak.